Baik-baik. Ya, lagi Gimana deh baik juga. Ini lagi di mana ini? di rumah tuh? Jadi gimana? Udah mulai muak belum di rumah terus itu kan? Mau apa? Muak. Enggak lah. Oh, ada. Menjalani di rumah yang Emang, seperti diharapkan. emang kegiatanmu ngapain lagi ya? Ngapain aja? Dia tidur, main HP, jaga toko. Oh, ya. Emang tuh ada toko apa? Apa? Oh, Enggak punya toko toko. sih, warung buah. Oh, warung buah. Ya terjamin berarti ya vitaminnya ya. Terjamin apa? Sehat ya? Iya, imunnya pasti kuat dong. Kan tiap hari makan buah. Ya pastilah. Corona out. Ya. Tapi ini ya, kerasa banget sih sebenarnya apa? Leba, bukan lebaran apa? Puasa tahun tahun ini ya. Kayaknya sepi. Tapi aku puasa ini seneng banget deh. Kenapa? Di rumah ya? Full sebulan di rumah. Iya sih bener sih bener. Ini ada Iyalah. momen buat orang-orang yang biasanya nggak puasa di rumah, jadi di rumah gitu kan. Iya, makanya si corona itu nggak hanya negatifnya aja deh, ada hikmahnya. Menyadukan keluarga, ya nggak sih? Jadi gimana nih tentang corona sendiri ini gimana? Kira-kira sampai Aduh, kapan lah? aduh, kurang tahu itu kalau dikira-kirain. Cuman semakin hari itu semakin naik ya. Iya, iya, Ya, semoga aja secepatnya. iya, amin. Sebenarnya ini sih yang bikin kita apa ya kayak gelisah gitu karena kita nggak tahu kapan selesainya nggak sih? Iya, bener. Coba kalau kita tahu nih selesainya kapan, misal bulan Juli selesai gitu pasti udah tenang lah, udah banyak yang persiapan liburan gitu kan. Tapi ya nggak Ya, tahu. istilahnya kan kalau yang namanya peristiwa kan kita nggak tahu kapan terjadi, kapan selesainya, ya nggak sih? Iya sih bener. Ya, tapi ada hikmahnya juga sih di karena ada corona ini. Jadi enak di jalan tuh. Naik motor tuh kayak sepi gitu kan, nyantai gitu kan. Iya, Serius berangkat kerja gitu kan. Tapi ya kasihan juga sih iya banyak benar. yang apa namanya? Yang PHK gitu, kasihan sebenarnya. Kalau Ada sisi baik, ada sisi nggak baiknya. ya ada hikmahnya lah ya. Oke, jadi apa ya? Kan puasa tahun ini beda ya. Kalau dulu di Thailand gimana lah? Kan sempat di Thailand tuh. Berapa kali tuh puasa di sana? Dua Iya. tahun ya? Puasa kayaknya berapa kali ya? 2 tahun kayaknya. 2 kali Dua ya? kali puasa, ya 2 kali puasa di Thailand. Itu di sana Tapi gimana? awalnya, Di sana puasa gitu gimana? Kondisinya apa? Tiap hari gimana? Ngapain aja gitu? Nyari makannya lah ya. Lebih utama. aduh, gimana ya? Ini sih intinya kalau misalkan di Indonesia kan orang pada puasa semua ya. Nah, Kalau di Thailand orang kan pada nggak puasa, tukang jajan juga pada buka kan, kantin apalagi buka. Jadi kalau teman-teman saya ini apa namanya, teman-teman aku pada makan gitu siang, pada mm. makan siang, ya mereka makan siang, ya aku di lab sendiri. Oh, kirain nemen nih ini kan. Ngiler. Enggak lah, ya yang pastinya bukan sulit sih istilahnya, ya saling menghormati, bisa saling menghormati. Oh, ya. Tapi banyak banyak gak sih muslimnya di kampusmu? Apa nama kampusnya? Prince of Songkla University, ya banyak lumayan. Itu orang Indonesia atau ada orang Thailand yang dia Islam juga gitu? Orang Thailand juga ada yang Islam, orang Indonesia ada yang Islam. Hmm, ada juga ya orang Thailand gitu ya. Tapi Ya, Islamnya orang Thailand tuh pakai kerudung nggak sih lah? Kalau cewek sih. mereka itu pakai kerudung tuh pakai karena identitas mereka Muslim ya pakai kerudung kayak gitu. Oh, Cuman ada beberapa yang Muslim di sana juga yang nggak pakai kerudung ya kayak Malay aja. Kalau ya. Malaysia kayak Indonesia. Tapi rame gitu kalau mau buka puasa gitu, ada banyak yang jualan gitu. Ya rame kalau misalnya kayak di tempat tempat kayak orang Muslim gitu loh. Maksudnya daerahnya daerah orang Muslim jadi rame. Kadang kita kita juga ngunjungin ke daerah yang memang khusus Muslim gitu. Bukan khusus sih istilahnya apa ya?
Di situ tuh ditempatin orang-orang Muslim. Jadi Hmm, rame setiap kayak buka kayak puasa. kayak kampung Muslim gitu kali ya. Kalau di Ya Indonesia bisa ya gitu jadi. ya. Berarti ya udah aman lah ya istilahnya nyari nyari apa makanan halal gitu ya. Oh aman banget di Thailand Selatan mah. Thailand Selatan ya. Emang Iya bedanya Thailand kalau Selatan. sama Thailand daerah lain? Apa misal kalau Bangkok itu apa? Thailand Utara ya? Bangkok itu pusat. Oh, pusat. Nah itu apa bedanya? Ya. Jauh nggak bedanya? Bedanya apa ya? Mungkin di sana juga ada Muslim sih. Bedanya ya kelihatan kalau di Thailand Selatan itu kayak ada beberapa apa sih religion lah istilahnya. Jadi kayak dia udah biasa kayak apa sih namanya deh saling menghormati kayak gitu loh. Toleransi ya. Oh toleransi. Jadi mereka ya santai aja. Dan Tapi ini bedanya suasana sih. Kalau ketika kita di Thailand Selatan nih, kalau aku di Thailand Selatan, nah, wah enak nih nggak susah cari makan gitu kan. tapi di sana ada ini nggak sih? Kalau di sini kan ada azan gitu. Kalau di sana ada azan nggak sih? Maksudnya berkumandang Ada ada. Maksudnya ada mereka membebaskan untuk Muslim azan kayak gitu. pakai toa juga gitu. Iya pakai toa. Cuman kan kalau di kampusku kan jauh dari masjid. Mm. Jadi kadang nggak ngedengar, kadang ngedengar. Oh ya bagus sih berarti kan di sana masih ada gitu ya. Tak kira ikut Iya. Thailand ya ya mungkin muslimnya berapa persen aja sih ya. Minoritas. Bagus sih masih diperbolehkan ada azan ada. Betul. Nah kan di sana 2 tahun ya. Ada nggak pengalaman berkesan gitu atau mungkin di awal-awal dulu kuliah kan terus puasa pertama di sana tuh gimana? Sempet bingung nggak cari makan atau apa? Puasa pertama di sana tak inget dulu. Uh, Sempat ini sih bingung, maksudnya kan pertama kan teman-teman kalau pertama kan teman-teman pada ngajakin jajan gitu ya. Nah, Mereka bilang, ayo kita makan gitu kan. Terus aku bilang nggak bisa soalnya aku puasa gitu. Sebulan terus mereka kayak padahal mereka udah berdampingan gitu hidup sama orang Muslim gitu. Tetapi ternyata nggak semuanya. ya, Jadi ya. tak bilangin aja aku puasa sebulan. Terus mereka nanya ngapain puasa sebulan. Ya aku bilang ya kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Jadi di bulan Ramadan ini puasa 1 bulan penuh nih. Berarti mereka ini ya kayak heran gitu ya, ngapain sih puasa gitu. Iya. Bulan lagi ya. Kadang apa yang kita lakuin, Ah, kadang apa yang kita lakuin mereka penasaran istilahnya. dasar. Tapi ada yang sempet Iya. ngikut puasa, nyoba puasa gitu nggak? Enggak lah. Lah, barangkali ya. Belum ada. Berarti banyak temen Thailand juga Tapi di sana. ya Maksudnya lumayan orang banyak. sana gitu, lumayan banyak. Masih kontak-kontakan nggak? Oh masih pasti. Masih. Coba Iya. sebutin 3 nama temen Thailand dah. Mau nama panjang apa nama pendek? Bebas, bebas. Ya nama panjang aja. Kalau nama pendek mah agak. Oh, soalnya kan kalau di Thailand kan itu nama lengkap sama nama panggilan beda. Ya, bener, bener. Tahu kan? Coba 3 aja dah. Dites loh ini. Oh ya, Viciana Siriswan. Panggilannya Fern. Font, oke. 1. Yeah. Terapong Jentarat. Panggilannya Max. Max. Ya. Oke, oke. Kok bisa? Oke, yang ketiga, yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga hampir mirip sih Sukada, panggilannya Dica. Caca. Oh, cewek ya. Iya. Terus kalau kontak-kontakan lewat apa di sana? Pakai WA atau IG atau Facebook? Macam-macam sih. Kalau sering itu pakai Facebook sama IG. Hmm. Soalnya dia apa sih lebih banyak itu mereka pakai Facebook. Mereka masih aktif sih di Thailand kalau pakai Facebook. Oh iya, Enggak zaman ya. itu dosennya. Iya zaman. Kalau di sini kan jarang ya Ah, chattingan
pakai ini sih WA itu jarang mereka. Pakai Line. Kalau enggak Facebook. Oh, di sana Facebook makanya Line ya? pesan itu loh. Nah, kalau di kita kan WhatsApp kan ya. Iya, ya. Iya sih, kayak di Iya. film-film Thailand kan beberapa juga pakai Line ya dia. Belum Pakai pernah Line, film benar. Thailand pakai WA gitu, nggak pernah sih ya. WA. Line ya. Soalnya lucu sih ya, kalau Line itu banyak ininya kan. Dan Ke Thailand lah. kan corona ya. Kamu ada nazar nggak lah? Kira-kira habis corona selesai mau apa gitu? Yang gokil gitu, yang greget lah. Misal mau kemana, mau ngapain gitu. Nggak ada spesifik sih sebenarnya. Hmm. Selama corona yang dijalanin aku biasa aja sih. Si hal yang sama gitu. Lebih percaya ke imun yang kuat ya. Iya. Ya. Iya. Buah terus. Apa ya? Paling pengen ini sih deh. Pengen jalan-jalan keluar lagi. Keluar apa? Luar kota. Luar negeri. Ya keluar. Iya keluar negeri. Iya, sebenarnya pengen juga sih. Cuma ya, Iya. mudah-mudahan yang penting. Padahal banyak yang murah tiket tapi corona ya kan. Iya. Orang waktu itu juga ada Iya. ini ya. Ke Jepang berapa? Nggak nyampe 1 juta tau. Gila nggak tuh? Iya makanya. Ke Korea nggak sampai 1 juta. Itu kalau orang yang dia nekat pasti berangkat itu. Berangkat aja. Tidur di emperan. Tahu-tahu nggak bisa pulang lagi ya. Ya itu nanti di apa namanya? Di karantina, Isolasi. isolasi di sana. Ya ngeri juga. Kalau ada saudara mah mending ya. Terus, nah inilah ya, kan dulu kamu ke Thailand tuh kan ngurus sendiri ya, beasiswa dari mereka ya, dari kampusnya sendiri ya. Oh, ya. Nah itu caranya, jadi dulu daftarnya tuh gimana sih? Ya sih sebenarnya itu dulu karena kampus kita UII kan kerjasama kan sebenarnya sama PS2 ya kan. Sama. Nah dari sana nginfoin kalau ada beasiswa namanya TAC, Thailand Education Hub. TAC. Nginfoin ke program studi ya. Nah waktu itu pernah diinfoin di Facebook juga kalau nggak salah. Ya kan. Nah waktu itu aku coba ikut tuh sama beberapa temen. Ya udah ikutin aja prosedurnya waktu itu. Kalau nggak salah Bu Mai deh yang ngurus. Terus apa? Ya itu Dikumpulin apa? ikutin langkah-langkah aja. Apa? Jadi apa yang harus diurus gitu, ada diapain gitu? Apa aja tuh? Ya persyaratannya itu biasanya kemarin surat kesehatan kan. Nah surat kesehatan kemarin aku cuma dapat dari Panti Nugroho di atas loh. Bayarnya berapa sih waktu itu ya? 2017 kalau nggak salah. Berapa ya? Berapa sih kalau ngurus kesehatan cuma ngukur badan, berat badan, tinggi badan. Oh cuma fisik ya? Ya terjangkau lah Iya ya. cuma Fisik ya? Mata gitu nggak? Iya. Apa? Mata gitu juga? Oh enggak, cuman ini aja, fisik. Oh fisik Terus doang. apalagi ya? Yang paling penting itu ini sih, apa proposal. Proposalnya itu Riset plan. Jadi jadi apa yang mau kamu kerjain di sana gitu kan, nanti di sana itu ada, kalau kuliah kan ada dua nih, ada yang coursework, kuliah ada tesis saja, ada sambil kuliah gitu loh, ya kan full time. Nah kalau misalkan coursework sama kuliah itu namanya ada upline 2. Itu nanti ke sana itu ada IPK-nya. Ada IPK-nya, terus dia pokoknya kalau misalkan mau ambil S2 lebih baik yang coursework sama riset gitu, jangan riset only. Kalau menurut aku gitu loh. Nah, jadi kan itu ada riset tuh ya. Nah, nanti apa yang mau kita lakuin di riset pas kita S2,
itu kita harus buat proposalnya, riset plan-nya. Nah, waktu itu aku cuma nerusin dari proposal S1 sih. Dari penelitian S1 terus dikembangin, udah tak kirim. Soalnya susah lagi kalau mikir yang baru ya sih. Betul. Terus di Apa sana lagi ya? Apa? terus di sana udah itu aja. Apa masih ada lagi? Oh, masih ada. Oh, masih ada. Terus ada bahasa Inggris TOEFL-nya. Terserah mau pakai TOEFL, mau pakai IELTS. Kalau misalnya kayak Thailand itu cuman kecil masalahnya, nggak yang terlalu besar gitu kan. Nggak Berapa itu? kayak di nggak kayak di apa luar negeri yang basicnya emang English gitu. Di Thailand tuh rata-rata cuman 520 buat TOEFL ITP. IELTS-nya itu cuma 5 Termasuk ini ya, termasuk rendah gitu. ya. Termasuk rendah. Se-Asia itu kebanyakan begitu. Nah, terus apa lagi ya? Lupa nih, udah lama ya. Riset plan, TOEFL, ijazah pasti. Kan waktu itu aku belum dapat ijazah ya. Wede, belum ini ya, belum wisuda ya. Iya, belum wisuda itu. Jadi pakai apa namanya surat keterangan lulus. Heeh. Nah, surat keterangan lulus itu kan pakai bahasa Indonesia. Ya. Tak minta bahasa Inggris. Oh, minta ke ini, ke akademik gitu. Jurusan. Iya, waktu itu jurusan ngebantu sih. Berarti ya baguslah dipermudah ya sama jurusannya. Iya. Tapi yang paling penting kalau misalkan untuk semua scholarship itu, yang paling penting ya, itu riset plan, terus TOEFL, sama advisor. Jadi sebelum kamu mau apply ke, kan sebelum kita mau apply ke kampus lain gitu kan, ke kampus di luar negeri, jadi kita harus cari-cari nama advisornya, dia penelitiannya apa. Jadi kalau misalnya kita udah cari, udah fix nih, hubungi lewat email gitu kan. Rencananya nih ada, misalkan saya diinformasikan ada beasiswa. Nah, rencananya saya mau apply. Nah, bisakah Anda jadi advisor saya kayak gitu? Kamu bilang aja tertarik sama penelitiannya. Nah, pasti kalau dosen-dosen di sana, kalau mereka belum full nih, studennya belum full, mereka pasti nerima. Maksudnya nerima tuh silahkan nanti apply aja kayak gitu. Jadi kita stalking dulu ya di sana dosennya siapa. Ya benar, stalking dulu. Terus habis itu kita DM gitu ya. Ya, Udah kita pas email enggak ya. nih gitu. Ah, Iya, udah pas belum sama yang kita mau gitu. Kita tertarik. Ya kalau misalnya udah ada nih nama advisornya, terus tertarik penelitian apanya gitu kan. Nah, baru bikin riset plan. Atau enggak udah punya riset plan tentang ini, ya udah cari dosen yang penelitiannya tentang itu kayak gitu. Sama material science, tentang material science. ya intinya kita sambil Itu sih yang paling juga ya. terpenting. Nah, habis itu kumpulin berkas tuh, lengkap, pokoknya lengkap. Habis itu pengumumannya bukan resmi sih, kayak lewat email. Pengumuman ini apa namanya, interview. Jadi habis Ada tahap interview. berkas, interview dulu, baru pengumuman resmi. Ya lumayan panjang juga ya ini ya jalurnya ya. Ya sih sebenarnya. Kalau menurut aku nih, kalau beasiswa-beasiswa yang di luar, yang dari luar itu nggak sepanjang yang di Indonesia sih. Ya nggak sih? Oh justru malah lebih ketat, Lebih 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 ribet yang mudah. di Indonesia Iya, gitu. lebih ribet yang punya Indonesia. Padahal negara kita sendiri ya. Iya. Ya, ya. Kalau bisa Ya itulah. dipersulit kenapa dipermudah kalau di sini, Wah. Nah, itu benar. Makanya kalau misalkan orang-orang yang kurang tahu nih, misalkan kebanyakan kan orang-orang kan udahlah sampai satu aja gitu kan. Padahal banyak kesempatan di luar sana gitu kan. Betul, apalagi kan masih muda ya. Ya Harus iya. kalau ada kemauan sih sebenarnya. Terus kan sekarang di rumah nih.
Kan kemarin habis Hmm, baru kerja terus bukan berhenti ya, apa ya, pamit ya. Ini Amit. pamit. Nah, ini rencananya kemana lah habis ini? Misalnya, katakanlah corona nanti selesai, ke depannya mau kemana? Atau mau kerja kah? Atau ke dunia industri? Ke dunia wirausaha? Atau kuliah lagi ya? Jangan. Kayaknya kuliah lagi ya. Ya masih kepengen sih, masih pengen lagi gitu kan. Mm-mm. Cuman ya sekarang lagi coba-coba apply aja. Semoga aja beruntung. Loh, katanya kemarin udah fix yang di kampus, kayak yang di S2-nya itu. Itu Ya gimana? sebenarnya kan kalau yang S2 di Prince of Songkla University, yang Mm-mm. dari advisor sendiri menawarkan gitu kan. Ini pakai beasiswa fakultas, Mm-mm. terus nanti bulanannya dari apa namanya profesornya kayak gitu. Jadi personal gitu ya. Personal, cuman kan kalau misalkan ada yang lebih baik, kenapa enggak gitu kan. Jadi yang ini saya keep dulu. Berarti buat cadangan ya. Ya, Sambil istilahnya begitu. waktu, berarti masih apply lagi nih sekarang nih. Masih apply. Dan rencana di negara mana? Indonesia atau tetap luar negeri? Di mana aja studi mah ya kan. Barangkali mau ke Yang pasti Eropa gitu kan. ya, yang pasti setiap orang punya harapan. Cuman kan setiap orang juga menyadari akan apa namanya kemampuannya. Jadi harapan itu enggak usah setinggi. Wede, loh Yang justru penting ini aja sih kalau aku, yang penting pendidikan aja. wede ini kata-kata mutiara dari Soleh. Harus dikasih Jadi mah citas tuh ya. menurut aku ini mah Iya nggak apa-apa. Hmm, kan dari pengalamannya Soleh gitu kan. Ya udah banyak pengalaman lah, udah sampai Thailand udah lumayan. Terus kan udah kemungkinan besar akan kuliah lagi ya lah ya. Nah, ini kan kita juga ada teman-teman nih, ada adik-adik kelas, mungkin ada adik-adik tingkat, ada teman-temannya Soleh kan. Barangkali nih ada yang berminat untuk S2, lanjut S2 di luar negeri itu gimana? Ada saran-saran kah atau apa itu? Atau mungkin disarankan ke tempatnya Soleh yang kemarin? Iya. Yeah. ya pasti. Ya selama ini sih aku kayak kalau misalkan ada informasi ya aku share gitu kan. Hmm. Cuma kan ada beberapa orang yang nggak tertarik gitu kan. Jadi biasanya saya share secara personal. Takutnya ngeganggu yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen studi abroad, maksudnya pengen keluar atau pengen kuliah lagi lah di Indonesia istilahnya, yakinin dulu gitu kan. Hmm. Maksudnya Yeah, yeah. yakinin dulu kalau misalkan memang sebenarnya kalau menurut aku nih ya, orang yang S2 itu orang yang memang pengen benar-benar kuliah lagi gitu. Ya kan? Kalau misalkan yang nggak pengen kuliah lagi mungkin ada keterpaksaan atau enggak ada hal-hal lain gitu. Cuman kebanyakan dari teman-teman saya sendiri gitu kan. Coba dihitung berapa banyak sih yang pengen pergi S2 gitu. Ya enggak? Iya, yeah, benar. Karena Ya kan? kembali ke minat masing-masing sebenarnya. Ya minat gitu kan. Gitu. Sebenarnya kalau kemampuan sih mampu aja kalau misalkan kita usaha gitu kan. Cuman minatnya. Oke. Jadi sarannya ya tadi kayak yakinin dulu bener gak sih pengen S2, pengen ngapain S2 tuh kayak gitu kan. Pengen apa yang mau dicita-citain gitu kan. Nah kalau misalnya udah S2-nya sesuai keinginan sendiri, itu jalaninnya tuh enak. Jadi enjoy, nggak stres. Walaupun ada halangan, rintangannya nggak sih. S2 tuh nggak cuman kuliah kayak satu seneng-seneng sih sebenarnya. Susah juga. Cuman how to survive kayak gitu kan. Di Ya, sana betul. gimana. Ya, kita juga harus mikirin gimana hidup di sana ya. Jangan jangan sekedar pengen cuma
belum siap untuk hidup di sana ya gak sih? Apalagi Iya, serba jauh dari orang tua ya. iya. Oke, mungkin itu aja sih lah. Terima kasih sudah mau bergabung dengan saya. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngisi kegabutan sebenarnya selama corona ini. Ya, terima kasih ya. Iya, Mantap. iya, sama-sama.